bernyanyi lagu tentang Nabi Nuh. Masih ada yang ingat? Itu lagu dari kecil loh dinyanyiin, ya, tentang Nabi Nuh dan keluarganya. Hari ini kita mau belajar bagaimana penyertaan Tuhan terhadap keluarga Nabi Nuh. Nanti adik-adik ikuti dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti kebaktian dengan baik, dengarkan baik, bernyanyinya juga baik. Nah, sebelum mulai kebaktian, kita akan doa pembuka dulu yang dipimpin oleh Bang Stephen Hutape. Nah, sebelum kita berdoa, kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satukan hati dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyembuhkan kami sampai pada saat ini ya Tuhan. Kami sementara ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan melakukan ibadah ini dengan baik. Terima kami ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, mari dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kita bernyanyi sambil diikuti gerakan dari kakaknya di depan ya. Kita mau bernyanyi lagu Besarlah Tuhan. Aman berlindung
Shalom adik-adik, gimana kabarnya adik-adik? Abang harap kalian semoga sehat ya dan tetap dalam lindungan Tuhan Allah. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke pengajaran minggu kali ini. Pengajaran minggu kali ini diambil dari Nats Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Oke, dibuka Alkitabnya ya. Di Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kita baca sama-sama ya. Judulnya adalah Perjanjian Allah dengan Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Oke adik-adik, itu adalah nats kita untuk minggu kali ini. Sebelum abang masuk untuk pembahasan yang lebih dalam lagi untuk pelajaran kita minggu hari ini, abang ada video ya. Video ini menceritakan tentang pengajaran kita minggu hari ini. Saksikan ya adik-adik dan simak baik-baik videonya. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan
Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Adik-adik, pengajaran minggu kali ini, Abang akan membahas 2 poin besar. Poin pertama, Nabi Nuh beserta keluarganya diselamatkan. Poin kedua, keselamatan manusia.
2 poin besar yang mau kita bahas dalam pengajaran minggu kali ini. Tapi kita satu-satu bahasnya ya, kita belajar bersama-sama. Poin pertama, Nabi Nuh beserta keluarganya diselamatkan. Abang cerita singkat lagi ya dari video yang tadi. Kalau kita saksikan di video tadi, kita bisa lihat di zaman itu manusia sudah sedemikian jahat, hidup penuh dosa, banyak melakukan kejahatan, dan itu membuat Allah murka dan sedih adik-adik. Maka dari itu Allah memberikan hukuman kepada mereka, kepada manusia yang melakukan kejahatan dan hidup penuh dosa itu berupa air bah adik-adik. Tapi ada juga yang diselamatkan oleh Tuhan. Siapa itu? Ya, dia adalah Nabi Nuh beserta keluarganya. Mengapa dia diselamatkan? Karena dia adalah seorang yang benar adik-adik. Dia hidup seturut dengan firman Tuhan. Dia taat dan percaya. Contohnya seperti saat firman Tuhan Allah menyampaikan kepada dia bahwa untuk membuat sebuah bahtera, dia turuti itu adik-adik. Walaupun orang-orang di sekitar yang mentertawakan dia, untuk apa bahtera itu? Tapi Nuh tetap setia dan tetap taat. Dia membuat bahtera dan dia menyiapkan segala jenis hewan sepasang masing-masing untuk dibawa juga ke dalam bahtera itu adik-adik. Dan setelah Nuh memastikan bahwa air bah sudah surut, tibalah saatnya Nuh keluar dari bahtera tersebut adik-adik. Setelah dia keluar beserta keluarganya, Nuh mengucap syukur adik-adik. Dia mengucap syukur atas keselamatan yang telah diberikan Tuhan Allah kepadanya. Lalu Nuh pun mempersembahkan sebuah kurban bakaran untuk Allah. Melihat itu, berfirmanlah Tuhan Allah. Dia berfirman bahwa dia berjanji bahwa tidak akan ada air bah lagi datang ke dunia ini. Adik-adik, kalian pernah lihat pelangi gak? Indah bukan adik-adik? Nah, pelangi itu adalah salah satu simbol adik-adik. Satu simbol janji Allah kepada kita, yaitu janji bahwa tidak akan ada air bah lagi datang ke dunia ini. Adik-adik, Nabi Nuh juga mengucap syukur kepada Allah atas bumi dan segala isinya. Nah, ini salah satu contoh sikap juga yang harus kita teladani dari Nabi Nuh. Kita juga harus bisa mengucap syukur adik-adik atas bumi dan segala isinya di dunia ini. Adik-adik di sini pernah kebayang nggak hidup tanpa hewan, hidup tanpa tumbuh-tumbuhan? Sedangkan kita tahu adik-adik fungsi hewan dan tumbuhan itu bisa menjadi makanan yang sehat buat kita, ya kan? Bisa jadi teman, peliharaan. Tumbuh-tumbuhan juga bisa menjadi kita sehat. Oleh karena itu adik-adik, kita juga harus mensyukuri atas bumi dan segala isinya yang telah diberikan Allah kepada kita. Lalu adik-adik, setelah bersyukur, apa yang kita lakukan selanjutnya? Apakah hanya mengucap syukur saja? Tidak. Setelah mengucap syukur, kita juga harus bertanggung jawab. Sama seperti Nabi Nuh. Dia tidak hanya bersyukur, tapi dia bertanggung jawab juga atas hewan di bahtera dan tumbuh-tumbuhan baru di sekitarnya. Dia menjaga dan memelihara hewan-hewan juga tumbuh-tumbuhan baru tersebut. Kita juga harus bisa meneladani sikap itu adik-adik. Kita menjaga dan memelihara hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, bumi dan segala isinya. Adik-adik, sekarang kita masuk ke poin kedua. Poin besar yang kedua, yaitu keselamatan manusia. Pada Nats minggu hari ini, kita juga mau belajar tentang Nabi Nuh. Mengapa dia diselamatkan? Bagaimana dia bisa selamat? Adik-adik, kita tahu Nabi Nuh adalah seorang yang taat akan firman Allah. Ya, dia seorang yang benar. Dia hidup sesuai dengan firman Allah. Itulah yang membuat dia selamat dari air bah adik-adik. Tuhan Allah menyelamatkan dia. Dia berbeda dari orang-orang pada saat zaman itu yang suka melakukan kejahatan. Dia berbeda, tapi berbedanya dia adalah hidup yang sesuai dengan firman Allah. Sekarang abang akan bacakan satu ayat. Dengarkan baik-baik ya. Ayatnya dari Yohanes 3 ayat 16. Abang ucapkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, percayalah kepada Tuhan,
maka kita akan memperoleh keselamatan. Adik-adik, demikian firman Tuhan Allah pada minggu hari ini. Semoga kita semua dapat menerapkan firman Allah ini dalam kehidupan kita, agar kita dapat menjadi anak-anak yang seturut dengan firman-Nya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita tutup ibadah kita, siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu karena atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan, kami telah selesai ibadah online pengajaran sekolah minggu hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu, terima kasih untuk keselamatan yang telah Kau beri sampai pada hari ini. Tuhan,
Tuhan lindungilah kami selalu dalam hari-hari kami ke depannya, sertai kami selalu, dan berikan kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan seturut dengan firman. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara ini, kiranya Kau yang memberkati negara ini Tuhan, yang sedang masih mengalami masa pandemi Corona. Engkau tahu Tuhan apa yang terbaik. Kami mengupayakan, kami selalu berusaha untuk tetap selalu menjaga diri kami dan orang-orang di sekitar kami. Tapi kami yakin keselamatan itu hanya daripada-Mu saja Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Lindungilah kami Tuhan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Layakkanlah kami untuk berada di hadapan-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Berkatilah doa ini. Biarlah bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam aktivitas Kak. Tadi adik-adik sudah dengarkan ya pengajaran yang dibawakan oleh Pak Nandus. Nah, ada 2 aktivitas. Yang pertama, setelah ini kalian akan melihat ada 5 pertanyaan di layar. Jadi kalian jawab pertanyaan itu dengan baik dan tulis dengan jelas di selembar kertas. Aktivitas kedua, apa itu Kak? Ini lihat kalian bisa aktivitas apa? Jadi kan gimana cara bikin semua? Jadi kita akan masuk ke aktivitas ini. Nah, step dulu membuat yang begini. Setelah itu nanti kalau misalnya udah jadi jangan lupa berfoto dengan aktivitas kedua dan aktivitas pertama tadi. Kirim ke guru kelas masing-masing. Oke? Siap? Yuk kita lihat step aktivitas dulu. Adik-adik, kita masuk ke aktivitas kedua. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan adalah: pertama, kalian siapkan selembar ataupun 2 lembar kertas. Kemudian kalian siapkan cendol, putih, lem, dan juga krayon. Sudah disiapkan semua? Yuk kita langsung lanjut ke tahap berikutnya. Halo adik-adik, mana
Tapi ini kan teka-teki ya, coba Mana, bisa nggak? Hewannya lucu loh ini. Udah tahu? Oke, jawabannya adalah kolaborasi. Ya, kolaborasi. Aduh, pintar sekali. Ditunggu lagi ya adik-adik, siapa yang punya tebak-tebakan silakan kirimkan. Nah, begitulah rangkaian ibadah kita ya Bang ya. Sudah lengkap jadi semuanya ya. Nah, oke, kita akhiri sampai di sini. Kiranya kita boleh selalu sehat, kita selalu bercita di dalam Tuhan, dan biarlah masa pandemi ini segera berakhir. Akhir kata, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke tempat perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Supaya tidak seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu,